Makanya orang suka nanya yang soal itu Nabi SAW mengatakan emas dan emas, perak dan perak, gandum dan gandum harus sama dan tunai. Biasanya kertas. Ya kan dalam kehidupan hari-hari, buat apa orang menukar 1 gram emas dengan 1 gram emas? Kan nggak ada, Useless. nggak masuk akal dalam realitas kehidupan sehari-hari. Buat apa orang 1 gram perak ditukar dengan 1 gram perak? Nah, jadi hadis itu sebetulnya adalah ketika Nabi SAW mau mengajarkan tentang riba, gitu. Jadi dengan mengatakan bahwa harus tunai dan setara, itu berarti ada yang haram, yaitu ketika tidak tunai dan tidak setara. Itulah sumber riba. Walaupun ada ketidaksetaraan yang halal, ada penundaan yang halal. Tapi ketika Nabi mengatakan emas dengan emas, perak dan perak, itu berarti jual beli, tukar menukar atau soro, ya kan? Kalau bendanya sama kan disebutnya tukar menukar. Boleh tahu dari dulu dia buat ini. Uang kertas itu kan muncul bermula dari kwitansi itu, sukuk itu. Jadi bukan tidak ada, sudah ada, tapi dia hanya berfungsi sebagai nota hutang. Nota hutang yang hubungannya hanya privat, 2 orang. Saya nitip emas, saya terima kwitansi. Nah, kwitansi ini nggak boleh saya pakai buat membayar ke sini. Harus saya kembalikan dulu, saya ambil emasnya, baru saya bayarkan emasnya. Itu yang disebut tunai. Gitu. Di buku Victoria Mas itu kan ada juga di Sayyidina Umar mendatangi pasar Aljar itu ya. Bukan Umar, Sabit, Zaid bin Sabit. Oh, gitu. Nah, waktu itu khalifahnya udah Marwan, Marwan bin Hakam. Ya itu tadi, kwitansi yang harusnya buat ngambil barang, ya jual. Ini saya punya barang nih, kamu mau nggak beli terigu saya? Nah, kamu beli ini, itu. Nah, itu nggak boleh. Kita nggak boleh jualan kwitansi itu. Kayak zaman modern nih, kayak dulu Bulog, orang jual DO istilahnya, delivery order. Nah, ini diperjualbelikan karena ini seolah-olah ada 10 ton beras. Tapi yang dijual bukan berasnya, DO-nya, vouchernya. Nah, itu yang disebut pembayaran tidak tunai. Nah, orang-orang yang suka nyinyir-nyinyir itu kan Itu termasuk riba. riba. Karena berarti tidak tunai membayarnya. Kalau tidak tunai kan harus hutang, jadi hutang. Itu tidak boleh tambah. Hutang nggak boleh tambah. Udah pamit lanjut, orang yang suka nyinyir-nyinyir. Ya nggak paham itu, nggak paham bahwa jual beli voucher itu haram, dan bahwa yang namanya voucher itu nggak kayak sekarang ada voucher Rp150.000. Itu apa coba? Ya, Rp150.000 itu sendiri sudah tidak ada artinya. Sekarang ada voucher Rp150.000. Nah, voucher yang betul adalah ini 3 liter beras. Nah, itu voucher. Jadi ada berasnya yang mau diambil. Sekarang kalau voucher Rp100.000, apa yang mau diambil? Atas apa itu? Rp100.000 kan? Rp100.000 itu sendiri apa? Nota hutang. Ini hutang di atas hutang. Makanya orang suka nanya yang soal itu Nabi SAW mengatakan emas dan emas, perak dan perak, gandum dan gandum harus sama dan tunai. Dikasihkannya ke kertas. Ya kan dalam kehidupan hari-hari, buat apa orang menukar 1 gram emas dengan 1 gram emas? Kan nggak ada, Useless. nggak masuk akal dalam realitas kehidupan sehari-hari. Buat apa orang 1 gram perak ditukar dengan 1 gram perak? Nah, jadi hadis itu sebetulnya adalah ketika Nabi SAW mau mengajarkan tentang riba, gitu. Jadi dengan mengatakan bahwa harus tunai dan setara, itu berarti ada yang haram, yaitu ketika tidak tunai dan tidak setara, ya kan? Nah, itulah sumber riba. Walaupun ada ketidaksetaraan yang halal, ada penundaan yang halal. Tapi ketika Nabi mengatakan emas dengan emas, perak dan perak, itu berarti jual beli, tukar menukar atau soro, ya kan? Kalau bendanya sama kan disebutnya tukar menukar.
yang satu genus, sama itu bukan berarti ini sama ini gitu, tapi yang satu genus lah kalau bahasa biologinya, satu kategori. Nah, ulama umumnya hanya menyebutkan sebagai yang disebut sebagai benda-benda ribawi gitu. Itu kan definisi istilah, tapi maknanya apa yang disebut benda ribawi itu? Uang. Nah, benda ribawi sebenarnya adalah benda-benda yang bisa berfungsi sebagai alat tukar, sebagai uang. Secara umum. Dan apa itu benda yang bisa dipakai sebagai alat tukar? Yang kata Nabi, kalau istilah bahasa Inggrisnya ada fungible. Fungible dalam bahasa Arabnya saman, yaitu punya nilai. Nah, sekarang kan pertanyaannya bagaimana kita tahu bahwa benda itu punya nilai atau bagaimana menentukan nilai? Nabi mengatakan nilai itu ditakar atau ditimbang. Jadi kalau ditanya satu dinar itu apa? Satu dinar itu satu miskol. Satu miskol itu apa? Satu miskol ada 72 haba. Kita tahu. Itu mic-nya. Enggak, miskol, timbangan. Wazan. Oh, wazan. Kalau takaran kan dari Iya. sok dan mut. Mi'yal, sok dan mut. Gitu. Dan satu mut itu segini. Gitu. Jadi dengan kata lain tadi bahwa yang bisa ditakar, bisa ditimbang itulah saman. Jadi ketika orang mengatakan uang kertas ini sama dengan emas, dari mana? Nggak bisa ditakar, Iya kan? Nggak bisa ditakar, nggak bisa ditimbang. Artinya kalau ditimbang ya berapa gram kertas itu sebagai ain ya nilainya. Itulah nilai kertas itu. Logam itu Makanya tadi seperti kalau ditanya kalau satu miskol kita tahu satu miskol 72 haba kan gitu. Terus katanya 1.000 rupiah. Dari mana? 1.000 rupiah itu apa artinya? 1.000 kali 1 rupiah. Oke, 1 rupiah apa? 100 rupiah sebenarnya 100 kali 1 sen. Lah 1 sen apa? Abstrak. 1 sen adalah 0,01 rupiah. Desimalisme, angka-angka yang tidak ada realitasnya. Gitu. Nah, itu bukan nilai, itu bukan saman, nggak bisa ditakar, nggak bisa ditimbang, cuma abstrak. Nah, itu adalah rentetan dari ketika kita sudah meninggalkan tauhid. Kita hanya menggunakan nalar. Cara berpikir kita bahwa yang namanya nilai itu, nah, jadi ide adalah dimulai dari 1 sen. 1 sen itu apa? 1 sen per 100 rupiah. Ini bolak-balik cuma desimalismenya 0,0,0, gitu. Sehingga ketika ditanya berapa nilai uang kertas itu, yang nggak ada nilainya. Yang disebut nilai nominal itu abstraksi, ide, tidak ada nilainya. Nah, jadi kalau sudah paham itu, kembali ke hukum misalnya rukun jual beli, yang salah satunya harus mithlan bi mithlin, equal to equal, baru bisa paham bahwa pasti haram jual beli dengan uang fiat ini. Gimana mau equal to equal? Ya kan? Mas, logikanya orang pasti langsung nyambung. Ya, harusnya. Tapi kan kalau orang salah bilang, nah ini kan pemerintah mengatakan ini bernilai 1.000 rupiah. Dia bilang batu aja, kalau pemerintah bilang batu itu punya nilai, dia harus ikuti katanya. Nah, itu doktrin keblingernya itu. Ya, di sini kok bilang tauhid, tauhid dari mana? Jadi tauhid dia itu orang tidak lagi nyembah batu, tidak gitu. Tauhid yang sangat kasar, tapi tauhid yang sangat halus, nggak paham dia. Padahal penyakit syirik hari ini adalah syirik besar hari ini adalah ketika mengingkari amar Tuhan gitu. Jam 2 persis tak salah dulu.